Selamat datang. Hari ini, kita akan bedah tuntas salah satu kondisi paling fundamental sekaligus kritis dalam dunia medis, hipotensi. Kita nggak cuma akan ngomongin soal angka tekanan darah yang rendah, tapi kita akan gali lebih dalam kenapa dan bagaimana ini semua terjadi di dalam tubuh kita. Sebuah pemahaman yang saya rasa wajib hukumnya bagi kita semua di bidang kesehatan. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari fondasi dasarnya dulu, yaitu hemodinamika. Habis itu, kita akan kupas 4 mekanisme utama penyebab hipotensi. Selanjutnya, kita akan lihat betapa hebatnya tubuh kita mencoba melawan balik, dan terakhir, apa yang terjadi kalau pertahanan itu akhirnya jebol. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, fondasi hemodinamika. Karena ya, logikanya sederhana kan? Untuk tahu apa yang salah, kita harus paham dulu gimana cara kerja sistem ini saat semuanya normal dan berjalan lancar. Seringkali kalau kita dengar kata hipotensi, yang kebayang adalah angka ya, tekanan sistolik di bawah 90 misalnya. Tapi, definisi yang sebenarnya, yang jauh lebih penting secara patofisiologis, adalah ini. Kegagalan sistem sirkulasi untuk mengirimkan cukup darah ke jaringan. Inti masalahnya di situ. Oksigen dan nutrisi nggak sampai ke sel. Itu yang berbahaya. Dan semua jenis hipotensi semuanya kembali ke satu rumus fundamental ini. Tekanan darah atau BP adalah hasil dari curah jantung CO dikali resistensi vaskular sistemik SVR. Gampangnya gini, bayangin tekanan air di selang. Tekanannya ditentukan oleh dua hal. Seberapa kencang keran dibuka, alias seberapa banyak air yang keluar per menit, itu curah jantung. Dan yang kedua, seberapa kecil ujung selangnya kita pencet, itu resistensi vaskular. Hipotensi terjadi kalau pompanya lemah atau kalau selangnya terlalu longgar. Gangguan di salah satu atau kedua variabel inilah akar dari semua masalah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Yuk kita kenalan sama 4 biang kerok utama yang bisa merusak keseimbangan hemodinamika ini dan bikin sirkulasi kita kolaps. Mekanisme pertama, dan ini yang paling umum, adalah hipovolemia. Ini simpelnya masalah volume. Cairannya kurang, entah karena perdarahan hebat atau dehidrasi parah. Kalau volume darah di pembuluh berkurang, ya otomatis darah yang balik ke jantung juga sedikit. Hasilnya, curah jantung langsung anjlot. Kenapa bisa begitu? Hukum Frank Starling menjelaskannya dengan sangat baik. Coba bayangkan otot jantung itu kayak karet gelang. Semakin kita regangkan dengan mengisi banyak darah atau preload, semakin kuat juga dia akan melecut balik atau berkontraksi. Nah, pada hipovolemia, regangannya kan kurang, jadi lecutannya pun lemah. Akibatnya, darah yang dipompa keluar dalam sekali denyut atau stroke volume jadi jauh berkurang. Mekanisme kedua adalah kegagalan kardiogenik. Nah, kalau di sini volumenya mungkin cukup, tapi masalahnya ada di pompanya sendiri. Jantungnya nggak beres, bisa karena ototnya lemah akibat serangan jantung, ada masalah mekanis kayak katup yang rusak, atau karena irama jantung yang kacau, entah terlalu cepat atau terlalu lambat. Ujung-ujungnya sama, curah jantung menurun. Oke, yang ketiga ini agak unik. Namanya kegagalan distributif. Ini masalah wadah. Cairan normal, pompa mungkin oke, tapi pembuluh darahnya melebar secara masif, istilahnya vasodilatasi. Jadi wadahnya jadi kebesaran untuk volume darah yang ada. Ini bikin resistensi vaskular sistemik SVR anjlok parah. Contoh klasiknya, shock septik, shock anafilaktik karena alergi, atau shock neurogenik. Mekanisme terakhir adalah obstruksi ekstrakardiak. Simpelnya, ini masalah sumbatan. Ada sesuatu yang menghalangi aliran darah secara fisik, sehingga jantung nggak bisa mengisi atau memompa darah dengan benar. Contohnya tampon nada jantung, di mana jantung terjepit oleh cairan di luarnya, atau emboli paru masif, di mana ada gumpalan darah yang menyumbat arteri utama ke paru-paru. Keduanya sama-sama bikin curah jantung drop. Setelah kita tahu apa saja penyebabnya, sekarang mari kita lihat betapa luar biasanya tubuh kita merespons krisis ini. Begitu tekanan darah turun, tubuh kita nggak tinggal diam loh. Serangkaian sistem pertahanan canggih langsung diaktifkan buat mencoba menormalkan kembali situasinya. Lini pertahanan pertama yang reaksinya paling cepat, hitungan detik, adalah refleks baroreseptor. Ada sensor tekanan di pembuluh darah besar kita yang langsung mendeteksi, wah tekanan turun. Sinyal ini langsung dikirim ke pusat kendali di batang otak yang kemudian memerintahkan sistem simpatis buat tancap gas. Hasilnya, pembuluh darah menyempit untuk naikin SVR dan denyut jantung dipercepat untuk naikin CO. Kalau hipotensinya berlanjut, tubuh akan mengeluarkan pasukan yang lebih kuat dan tahan lama, yaitu sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS. Ginjal yang peka banget sama aliran darah akan melepaskan renin. Ini memicu rentetan reaksi yang menghasilkan dua jagoan utama,
angiotensin 2 yang bikin pembuluh darah menyempit dengan sangat kuat, dan aldosteron yang menyuruh ginjal menahan garam dan air untuk menambah volume darah. Tujuannya ganda, naikin SVR dan naikin volume. Selain RARS, ada satu pemain penting lagi nih. Hipotalamus di otak juga ikut turun tangan dengan melepaskan hormon vasopresin atau ADH. Kerjanya mirip, punya dua tugas penting, menahan air di ginjal biar volume darah nambah, dan juga ikut membantu menyempitkan pembuluh darah. Kerja keroyokan ceritanya. Tapi, sebagus apapun sistem pertahanan, selalu ada batasnya. Apa yang terjadi kalau semua mekanisme kompensasi tadi kewalahan? Nah, kita masuk ke bagian keempat, di mana kita akan melihat dampak fatal dari shock yang tak terkompensasi sampai ke level sel. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, gimana kalau mekanisme kompensasi ini akhirnya gagal? Disinilah sebuah kondisi bisa berbelok menjadi sangat-sangat berbahaya, bahkan bisa jadi sudah terlambat untuk diperbaiki. Ketika perfusi jaringan tetap nggak cukup, sel-sel tubuh kita mulai kehabisan napas. Mereka mengalami hipoksia, kekurangan oksigen. Tanpa oksigen, sel nggak bisa menghasilkan energi dengan cara normal yang efisien. Mereka terpaksa beralih ke mode bertahan hidup atau metabolisme anaerob. Nah, mode bertahan hidup ini ada biayanya. Produk sampingannya adalah asam laktat. Semakin lama asam laktat ini menumpuk di darah, membuat seluruh lingkungan internal tubuh kita jadi asam. Kondisi inilah yang kita sebut asidosis laktat. Lingkungan yang asam ini seperti racun. Dia merusak fungsi enzim, melemahkan jantung, dan bikin pembuluh darah jadi kebal terhadap sinyal untuk menyempit. Efek domino ini terus berlanjut sampai akhirnya obat-obatan pun gak mempan lagi. Inilah yang berujung pada sindrom disfungsi multiorgan atau MODS, titik akhir yang seringkali fatal dari syok berkepanjangan. Oke, sebagai penutup, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Kita bisa lihat di sini masing-masing punya penyakit utamanya. Hipovolemik, masalahnya di volume yang kurang, preloadnya rendah. Kardiogenik, masalahnya di pompa, darah jadi numpuk di belakang, preloadnya malah tinggi. Distributif, ini yang unik, masalahnya di resistensi, SVR-nya anjlok parah. Dan obstruktif, masalahnya di sumbatan aliran. Memahami perbedaan ini adalah kunci mutlak untuk bisa memberikan penanganan yang tepat. Jika Anda suka dengan ulasan materi seperti ini, pastikan Anda subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa juga untuk like dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, supaya makin banyak yang mendapatkan ilmunya.